Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Kak. Perkenalkan, nama saya Siti Jahrona Ramli. Saya Jena Planetri Cimanuru. Kami di sini akan menjelaskan hasil tugas UTS struktur data kami, yaitu membuat program ular tangga. Oke, jadi di sini saya akan memulai run code-nya. Di sini pasti pertama dia akan mengucapkan selamat datang di petualangan ajaib ular tangga untuk opening. Baru dia akan meminta kita inputkan jumlah pemain 1 sampai 4. Kita bikin contoh 3. Baru kita masukkan nama pemain 1, 2, 3-nya. Nah, di sini pemain pertama akan langsung mulai. Tekan enter untuk melempar dadu. Hasil dadu dari pemain pertama 5, pemain JJ berada di posisi 5. Baru pemain kedua pun sama, kita tekan enter. Hasil dadunya 2 dan pemain 2 berada di posisi 2. Baru pemain Ati, kita pencet enter. Hasil dadu 2 dan pemain Ati berada di posisi 2. Selanjutnya akan sama seperti itu. Pemain 1, 2, 3 bergantian. Nah, di sini saya membuat bahwa jika dapat hasil dadu 1, maka berkesempatan untuk melempar dadu lagi. Nah, di sini hasil dadu 1 saya sudah berada di posisi 6, dan ketika saya berkesempatan melempar dadu lagi mendapat hasil 3, dan akhirnya saya berada di posisi 9. Nah, kita lanjutkan terus. Nah, ada juga kondisi di mana ketika kita itu mendapatkan tangga. Nah, di sini pemain Ati, dia berada di posisi 12, di mana posisi 12 ini ada tangga. Jadi dia akan naik ke posisi 48. Dan tangga juga ada di beberapa posisi, tidak hanya satu posisi ini saja. Lalu juga ada kondisi di mana di mana ada ular. Nah, jika kita terkena ular, maka kita akan mundur atau turun. Di sini pemain Ona terkena ular di posisi 98, maka dia turun lagi ke posisi 56. Kita lanjutkan lagi. Lanjutkan terus. Nah, oke. Di sini ketika kita melebihi dari angka 100, maka kita akan mundur lagi. Contoh di pemain JJ ini. Awalnya pemain JJ ini sudah berada di posisi 99, lalu ketika dia main kembali, dia mendapatkan dadu 5. Itu yang dimana jika dijumlahkan akan menjadi 104. Maka 4 itu akan kita mundurkan jadi 100, 99, 98, 97, dan 96. Maka pemain JJ akan kembali lagi ke posisi 96. Lalu kita enter lagi. Nah, akhirnya di sini pemain JJ berhasil melempar dadu dan hasilnya 4, 96 tambah 4 menjadi 100, yang dimana 100 itu positif finish. Maka pemain JJ keluar dari permainan. Selanjutnya akan kita lanjutkan terus. Nah, sampai di mana ini selanjutnya adalah pemain Ati. Pemain Ati ini dia sudah mencapai finish di 100. Maka sudah ada 2 pemain yang selesai dan tinggal 1. Dan ketika hanya tinggal 1 pemain yang belum mencapai finish, maka permainan berakhir. Nah, permainan selesai, pemain yang kalah adalah Ona. Jadi sekian hasil run code dari kami. Terima kasih. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang programnya. Di sini kita menggunakan 5 include. Yang pertama ada include IOStream. Include IOStream ini adalah untuk penggunaan input-output stream. Kedua adalah include CSTD delete. Ya, ini biasanya untuk penggunaan fungsi run RAND untuk menghasilkan angka acak nantinya. Baru include ctime. Include ctime itu untuk penggunaan fungsi time untuk menginisialisasi generator angka acak. Baru di sini ada include queue. Ini tuh penggunaan struktur data antrian. Dan terakhir include algorithm untuk penggunaan fungsi seperti max nanti yang akan kita gunakan dalam kode. Udah jelas di sini ada using namespace std biar kita nanti nggak usah bikin satu-satu lagi. Jadi kita bikin satu aja di atas untuk menyimpan berbagai objek atau fungsi standar seperti cout dan in. Kita masuk ke pertama, yaitu di sini ada integer roll dice, yaitu fungsi untuk melempar dadu. Fungsi bernama roll dice ini tuh untuk mengembalikan nilai bertipe integer. Ini fungsi untuk melempar dadu. Di sini dari return run, di mana mode 6 plus 1, di mana mode 6 itu nanti hasilnya akan 0 sampai 5. Maka di sini kita bikin plus 1.
Jadi nanti hasilnya 1 sampai 6, yang dimana dadu itu ada 1 sampai 6. Baru yang kedua ada struct player. Nah, di struct player itu untuk menyimpan informasi pemain. Nah, di dalam struct player itu nanti ada string nama dan integer posisi pemain biasanya. Kedua ada struct snake. Nah, di sini itu ada untuk menyimpan informasi ularnya. Di sini ada integer head dan integer tail. Head itu untuk nanti kepala ular dan tail itu untuk ekor ularnya. Ada struct ladder. Struct ladder itu untuk menyimpan informasi tangga. Ada integer bottom dan integer top. Ini bottom itu nanti untuk bawah tangga dan top itu untuk atas tangganya. Baru ada integer check snake. Ini untuk mengecek apakah pemain berada di posisi ular. Di sini ada integer current position, posisi kita sekarang, con snakes, yaitu nanti kepala dan ekor ular. Baru ada integer num snake, yaitu jumlah ularnya. Baru baru di sini nanti jika di sini current position sama dengan snake. Jadi kalau misalnya posisi kita di nomor atau posisi ular, maka kita akan turun kepada ekor ular berada. Nih, snake tail. Kita akan sampai di snake tail nanti. Nah, baru selanjutnya adalah fungsi untuk mengecek apakah pemain berada di posisi tangga. Nah, ini tuh menggunakan integer check leader. Baru integer current position, posisi kita sekarang, cons ladders, itu nanti adalah bawah tangga dan naik ke atas tangga. Integer num ladders itu untuk jumlah tangga. Baru nanti di sini jika misalnya posisi kita sama dengan posisi bawah tangga, bottom ladders, maka hore Anda dari tangga ini dan naik ke nomor tangga atas. Baru selanjutnya adalah integer calculate backward steps. Ini tuh untuk menghitung langkah mundur jika melebihi finish. Nah, yang kita tahu itu finish sampai 100. Jadi di mana misalnya kita melebihi finish, kita akan mundur lagi. Di sini kan ada remaining steps sama dengan current position plus dash result minus 100. Jadi nanti posisi kita ditambah jumlah dadu akan dikurangi 100. Misalnya posisi kita 98 ditambah 5, itu kan hasilnya akan 103. Nah, berarti kita akan mundur 3 menjadi 97. Nah, di sini kita akan lihat handle backwards-nya untuk mundur jika melebihi finish. Nanti dia jika 3 itu, maka kita akan mundur 100, 99, dan 97. 3 posisi. Current position sama dengan backward steps. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan integer main, yaitu fungsi utama dari program ini untuk mengeksekusi program. Nah, di sini ada run time 0, itu artinya menetapkan waktu awal dengan menggunakan fungsi time 0 untuk generator angka acak dengan string. Kemudian sehingga setiap kali program dijalankan, angka acak yang dihasilkan itu akan berbeda. Kemudian si out selamat datang ini akan keluar di output nanti di openingnya. Kemudian ada integer num players. Ini tuh mendeklarasikan variabel num player sebagai penyimpanan jumlah pemain. Lalu si out masukkan jumlah pemainnya, misal dari 1 sampai 4, lalu siin num playersnya. Lalu validasi jumlah pemain. Nah, ini jika jumlah pemainnya lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 4, maka jumlah pemain itu tidak valid dan programnya pun berhenti. Lalu return 1. Kemudian membuat array pemain. Nah, ini player sempat ini untuk mendeklarasikan array players yang dapat menyimpan informasi pemain hingga 4. Lalu ini memasukkan nama pemain. Jadi ini loopnya dimulai dengan inisialisasi variabel i dengan nilai awalnya 0, karena dia startnya dari 0 dan bukan dari 1. Lalu loop itu akan terus berjalan selama nilai i kurang dari 6 players. Dan setiap kali loop selesai dieksekusi, nilai itu akan ditambah 1. Lalu dia akan shout masukkan namanya dari pemain 1 sampai pemain keberapa. Lalu di sini membuat array ular. Nah, untuk snakes ini 14 ini adalah kepala ularnya dan 7-nya ada ekor. Jadi ketika posisinya di 14, maka dia akan turun ke posisi 7. Lalu ini membuat array tangga. Nah, di sini ada ladders, itu artinya ada bawah tangga dan ada atas tangga. Jadi misalnya yang pertama posisinya keempat di bawah tangga, lalu dia akan naik ke atas di posisi 32. Nah, ini membuat queue pemain. Jadi ini tuh membuat antrian pemain menggunakan tipe data player. Nah, setiap pemain dari array players itu akan dimasukkan ke dalam antrian dengan menggunakan fungsi push ini. Lalu player
Lalu ini main game loop, itu player queue player queue ini adalah antrian pemain yang sedang bermain. Jika masih ada lebih dari satu pemain dalam antrian, loop itu akan terus berlanjut. Kemudian ini current player sama dengan player queue itu menyimpan pemain yang sedang bermain, dan front ini itu untuk mengakses elemen yang berada di depan antrian tanpa menghapusnya. Nah, lalu iterasi pop ini itu untuk membuat pemain hanya memiliki satu giliran pada setiap loopnya, dan untuk memberi giliran kepada pemain berikutnya. Lalu dia akan see out giliran pemain kedua misalnya. Setelah itu baru tekan enter untuk melempar dadunya. Nah, baru see in ignore ini suatu perintah yang untuk mengabaikan karakter yang tersisa di dalam buffer input dari operasi see in. Lalu integer dice result sama dengan roll dice. Itu memanggil fungsi roll dice untuk menghasilkan nilai dadu acak antara 1 dan 6 dan menampilkannya ke layar. Nah, ini see out hasil dadu. Kemudian ini cek jika pemain mendapatkan angka 1 untuk memberinya kesempatan. Misalnya yang pertama main dia mendapat angka 80. Lalu saya lempar dadu dia mendapat angka 1. Nah, maka kan dia bertambah menjadi 81. Setelah itu dia diberi kesempatan lagi main sekali karena sudah mendapatkan 1. Misalnya setelah itu dia mendapatkan 2, maka sekarang dia berada di posisi 83. Kemudian ini menghitung langkah mundur jika melebihi finish. Nah, ini tuh untuk menghitung jumlah langkah mundur yang perlu diambil pemain jika dia melebihi posisi finish atau 100 dengan menggunakan fungsi kalkulator backward steps. Nah, jika tidak melebihi, backward step itu akan bernilai 0. Lalu ini update posisi pemain, itu memeriksa apakah pemain perlu melangkah mundur setelah lempar dadu. Jika backward steps-nya lebih dari 0, pemain memang harus melangkah mundur. Dan fungsi handle backwards move-nya akan dipanggil untuk menangani langkah mundur tersebut. Lalu current player position ini, itu pemain saat ini akan mengalami perubahan posisi berdasarkan evaluasi dari fungsi check ladder tersebut. Lalu cek jika pemain sudah mencapai finish. Ini memeriksa jika pemain saat ini itu posisinya lebih kecil dari 100, maka masukkan kembali pemain ke dalam queue atau antrian untuk giliran berikutnya. Nah, atau see out, yaitu misal pemain kedua itu mencapai finish dan dia keluar dari permainan. Kemudian ini menampilkan posisi pemain setelah melempar dadu. Ini see out pemain kedua misalnya berada di posisi ke berapa. Kemudian see out. Nah, setelah itu baru dia akan spasi satu baris setelah setiap giliran pemain. Lalu ini memeriksa jumlah pemain yang belum mencapai finish. Nah, ini tuh jika pemainnya tersisa 1, maka keluarlah permainan itu berakhir karena hanya tersisa 1 permainan yang belum mencapai finish. Lalu dia akan break atau keluar dari loop permainan. Kemudian dia akan menampilkanlah pemain yang menang. Setelah itu dia akan menampilkan pemain yang kalah dan bertuliskan see out permainan selesai. Pemain yang kalah adalah, misalnya pemain yang kalah adalah Ona. Baru program pun berakhir. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami.